Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala terus dan terus memberikan kepada kita kesempatan, khususnya kesempatan untuk melakukan thalabul ilmi, yang dengannya akan meningkat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui thalabul ilmi pada pagi hari ini, maka semakin kuat keimanan kita, semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat walafiat insyaallah ya. Semakin bertambah umur, maka bertambah pula semangat kita. Kalau semakin berkurangnya jatah umur kita, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, berkurangnya jatah umur ini menjadi pertanda bagi dirinya, sekaligus peringatan untuknya untuk terus dan terus berupaya untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan taufik Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqamah dalam ketaatan. Dan salah satu wasilah yang bisa kita tempuh untuk istiqamah di atas ketaatan itu adalah senantiasa berupaya untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Karena ini adalah majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan pagi hari ini itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa dahulu kala. Dan kita melestarikannya bagian daripada bentuk upaya kita meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita tadabbur di suratul Qasas, dan ini insyaallah yang terakhir, tepatnya di ayat 44. Silakan Bapak Ibu baca bagi yang pegang mushaf ya. Yang pegang mushaf Android, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibil gharbi قضينا إلى موسى
الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. Terakhir, وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta bijanibil gharbi." Tidaklah engkau wahai Rasul hadir di samping lereng gunung sebelah barat dari Musa. Tatkala kami menyampaikan perintah kepada Musa dengan mengutusnya kepada Fir'aun dan para pembesarnya, dan engkau tidak termasuk orang-orang yang hadir hingga engkau mengerti kabar tentang hal itu, lalu engkau mengisahkannya kepada manusia. Jadi apa yang kau ceritakan kepada mereka adalah wahyu dari Allah kepadamu. Dan langsung kita terjemahkan ayat 45. Ya Rasulullah, engkau juga tidak berada di samping lereng gunung Tur tatkala kami menyeru Musa dan mewahyukan kepadanya apa yang kami wahyukan, hingga engkau bisa menciptakan hal itu. Akan tetapi kami mengutusmu sebagai rahmat dari Tuhanmu atas seluruh manusia. Lalu kami wahyukan kepadamu cerita tentang hal itu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah datang kepada mereka sebelummu, seorang rasul pun yang mengingatkan mereka agar mereka mengambil pelajaran dan beriman terhadap ajaran yang kau bawa kepada mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, ayat ini bercerita tentang satu episode dari perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam, di mana sebelumnya kita mengetahui ketika Nabi Musa dalam kesendiriannya sedang diburu dan dicari oleh Fir'aun dan bala tentaranya, tersebab ia membunuh seorang laki-laki dari pengikutnya Fir'aun. Padahal maksudnya tidak apa-apa, tidak membunuh, tapi terbunuh. Lalu kemudian ada yang mengabarkan kepada Musa, ya Musa, aku mendapati, aku lihat, ya, orang-orang sedang mencarimu, maka selamatkanlah.
dirimu tinggalkan tempat ini. Lalu Musa pun pergi, Bapak Ibu, meninggalkan tempat itu dan berlari menuju arah kota Madian. Nah, kota apa Pak? Namanya Bapak? Madian. Madian itu di mana Pak? Kalau sekarang dicari lokasinya di mana? Irak. Oke, ada lagi yang lain? Madian itu sekarang lokasinya itu masuk wilayah Saudi Arabia. Ya, tidak jauh dari kota Tabuk. Mungkin Bapak Ibu bisa searching juga. Berarti perjalanan Nabi Musa saat itu sangat jauh, dan itu ditempuhnya tanpa menggunakan kendaraan. Tentu perjalanan yang ia tempuh itu berhari-hari. Maka dalam perjalanannya itu ia mendapati ada penggembala kambing yang sedang memberi minum hewan ternaknya itu dengan menimba air dari sumur. Dan ia melihat ada 2 orang wanita yang menghalangi kambingnya agar tidak bercampur dengan kambing yang sedang mengambil gilirannya untuk mendapati air dari sumur itu. Pemandangan itu dilihat oleh siapa Pak? Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa inisiatif untuk menolong wanita itu. Jadi nggak nunggu dipanggil, kamu kan laki-laki, badanmu kuat, tega kau melihat wanita seperti ini. Nggak begitu Bapak Ibu. Inisiatif. Langsung Nabi Musa menolong wanita itu dengan mengambil air dari sumur itu dan memberi minum hewan ternak wanita itu. Maka selesai memberi minum hewan ternak wanita itu, Nabi Musa Bapak Ibu tidak meminta tidak meminta imbalan, tidak meminta balasan. Wanita, hai saudariku, kau kan tahu aku tadi kasih minum, bantu kamu untuk memberi minum hewan ternakmu minum, kasih masa tadi kasih. Nah, itu namanya apa Bapak Ibu? Pemberi, membantu tapi mengharapkan apa Pak? Balasan. Nabi Musa enggak begitu. Nabi Musa setelah memberi minum hewan ternak itu, dia langsung menuju pohon untuk berteduh. Disitulah dia berdoa kepada Allah. Doanya itu Bapak Ibu ada dalam surah Al-Qasas. Dan doa itu Bapak Ibu bisa juga lantunkan dalam keseharian kita, di mana Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, sungguh aku sekarang ini sangat lemah dan sebatang kara, dan aku membutuhkan kebaikan daripadamu ya Rabb. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Apa hikmahnya? Nabi Musa tidak meminta kepada wanita-wanita itu dan orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi meminta langsung kepada sumber segala kebaikan, keutamaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saat itu Nabi Musa lapar atau tidak? Lapar atau tidak? Lapar. Perjalanan panjang, haus atau tidak? Haus. Nabi Musa meminta hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta dengan penuh kelembutan, menunjukkan kelemahan dirinya, menunjukkan kedhaifannya, seraya meminta memanjatkan kepada Allah kebutuhannya, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, yang ia butuhkan, maka disitulah jalan keluar itu Bapak Ibu. Allah memberikan jalan keluar untuk Nabi Musa. Apa jalan keluarnya? Hati yang Allah condongkan. Hati siapa yang Allah condongkan di sini Bapak Ibu? Hati siapa Pak? Hati siapa yang Allah condongkan di sini? Hati bapaknya perempuan yang tadi ditolong olehnya. Betul Bapak?
Begitupun hati para wanita itu terkesima, terpesona dengan akhlak seorang laki-laki yang bernama Musa alaihi salam itu. Pulang wanita ini membawa kabar itu kepada siapa? Orang tuanya. Bapak, tadi kami memberi minum hewan ternak kita itu dibantu oleh seorang laki-laki. Mungkin laki-laki ini Bapak bisa kita ambil jadi apa Pak? Hah? Jadi apa Ibu? Jadi pekerja di rumah kita. Jadi pekerja di rumah kita. Pertanyaannya, bapaknya tahu nggak tadi ada laki-laki yang bantu anaknya? Nggak ada, nggak tahu. Lalu tahu bagaimana ceritanya? Dikasih tahu sama anaknya. Lalu kemudian bapaknya pun terkesima juga dengan akhlak laki-laki itu. Ia pun menuruti permintaan anaknya. Ya udah, panggil laki-laki itu, suruh datang ke rumah. Masya Allah. Siapa yang disuruh manggil? Anaknya. Anaknya laki-laki atau perempuan? Gak ada laki-laki yang disuruh saat itu. Lalu anak perempuannya itu mendatangi Nabi Musa yang saat itu sangat berharap kebaikan orang lain. Yang saat itu berharap makanan, minum ada di dekatnya. Lalu kemudian Bapak Ibu, datanglah putri daripada bapak itu menghadap kepada Nabi Musa. Allah gambarkan dalam Al-Quran itu menghadapnya Bapak Ibu tanshi ala istihya, berjalan dengan penuh rasa malu. Nah, Allah gambarkan itu. Kalau tak penting rasa malu itu Bapak Ibu, ngapain Allah cantumkan dalam ayat ini? Tamshi ya, ila Musa, udah gitu aja. Tapi Allah gambarkan tamshi ala istihya, berjalan dengan penuh rasa malu. Maksudnya apa? Begitulah seharusnya seorang perempuan ketika berjalan di luar rumah, tidak petentang-petenteng. Dia menunjukkan apa Bapak Ibu? Rasa malunya. Dia tutup auratnya dengan baik. Dia sembunyikan perhiasannya supaya tidak terlihat oleh orang yang tidak boleh melihat perhiasan, dan seterusnya. Ya, dan dia tidak bunyikan perhiasan yang ada di dalam dirinya itu. Ya, dan seterusnya. Lalu kemudian wanita ini menyampaikan kepada Nabi Musa agar ia datang menghadap ayahnya. Karena ayahnya ingin menyampaikan suatu kabar untuknya. Karena perempuan itu, wanita itu tadi berkata kepada ayahnya, inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Apa itu Bapak Ibu? Sesungguhnya orang yang layak kita jadikan, yang engkau jadikan pekerja di rumah kita ini, al-qawiyul amin. Apa itu Bapak al-qawi? Yang kuat. Al-amin yang apa? Mudah dipercaya. Nah, itu dia. Ya. Kata siapa tadi Bapak Ibu? Kata salah satu putrinya Bapak itu. Pertanyaannya, Bapak itu siapa sih sebenarnya? Siapa sebenarnya Bapak itu Bapak Ibu? Nabi Syuaib. Jadi Nabi ketemu Nabi Bapak. Ya. Nabi Syuaib berakhlak yang mulia. Nabi Musa juga memiliki akhlak yang mulia. Setibanya Nabi Musa di rumah Nabi Syuaib, memenuhi panggilan ayah perempuan itu, apa kata sang ayah kepada Nabi Musa? Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Ketika Nabi Musa sampai di rumah
Ya, Nabi Syuaib itu apa yang dikatakan oleh Nabi Syuaib, ayah perempuan itu kepada Nabi Musa, apa katanya Bapak Ibu? Sesungguhnya uridu an unkihaka, saya ingin menikahkan dirimu. Masya Allah. Belum apa-apa datang langsung dinikahin Bapak Ibu. Dipanggil langsung dinikahin. Itulah firasat Nabi Bapak Ibu. Yang kuat terhadap diri seseorang. Ini orang laki-laki soleh ini. Ya, langsung aja dinikahin. Ya. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari putriku ini, tapi ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Syaratnya, maharnya adalah engkau menggembalakan kambing kami selama berapa tahun? 8 tahun. Thamaniyah hijaj. Jika engkau ingin menyempurnakan sampai 10 tahun, maka terserah kamu. Gak wajib bagimu karena perjanjiannya hanya selama 8 tahun. Tapi jika kau sempurnakan 10 tahun, itu bentuk daripada kemurahan. Nah, wajibnya berapa tahun Bapak Ibu? 8. Ya. Tapi kalau disempurnakan 10, itu kau menyempurnakan kebaikan. Aku tidak ingin membebanimu dengan sesuatu yang memberatkanmu. Engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang soleh, yang mendapati janji dan tidak mengingkarinya. Kata Nabi Musa, ini perjanjian antara diriku dan dirimu yang mengikat, dan seterusnya. Hingga kemudian Bapak Ibu ditunaikan oleh Nabi Musa tenggat waktu maksimal, yaitu berapa tahun? 10 tahun. Masya Allah. Mintanya berapa tahun tadi Pak? 8 gak apa-apa. Tapi kalau kau sempurnakan 10, itu kebaikan luar biasa. Sehingga Nabi Musa memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Diberikannya berapa tahun? 10 tahun. Masya Allah. Ngapain? Di situ bekerja untuk keluarga yang ada di rumah itu Nabi Syuaib, sekaligus menjadi siapa Bapak Ibu? Mantu bagi anak perempuannya. Ya kan repot juga kalau ada laki-laki asing di rumah seorang yang mana di situ perempuannya banyak. Ya. Sehingga Bapak Ibu ya udah diambil jadi mantu sekalian. Terlebih wali laki-laki ini ada laki-laki yang soleh. Lalu kemudian setelah tunai masa itu, Nabi Musa berangkat dengan keluarganya dari negeri Madian menuju mana Bapak Ibu? Menuju Mesir. Balik lagi ke asalnya. Ya. Dalam perjalanan ia melihat api di lereng Gunung Tur. Dilihatnya ada api di lereng Gunung Tur. Lalu ia berkata kepada keluarganya, wahai istriku, tetaplah kau di sini, jangan kemana-mana, nggak boleh kemana-mana. Ya. Kenapa? Karena Nabi Musa ingin menuju tempat itu. Semoga aku bisa membawa kabar kepadamu dari tempat api itu, atau aku membawa untuk kalian suluh api untuk menyalakan api. Karena memang saat itu juga Nabi Musa sedang membutuhkan api untuk menerangi. Dengannya kalian bisa menghangatkan diri. Jadi api itu juga digunakan untuk apa Bapak Ibu? Ngangetin badan. Berarti saat itu apa kondisinya? Dingin atau panas? Dingin. Lalu kemudian falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman. Tatkala Musa mendatangi api yang dilihatnya itu, maka disitulah ya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Musa. Maka di situ dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung berkata kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Musa, tanpa perantara. Maka Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, yang mana Nabi yang langsung Allah berbicara kepadanya. Lalu kemudian di tempat
itulah ya, Allah memanggil Nabi Musa di lembah sebelah kanan Musa. Ya, lembah tapi yang bagian mana Bapak Ibu? Kanannya. Di tempat yang diberkahi itu, ya, al-buq'atul mubarakah itu, ya, dari sebatang pohon kayu. Apa kata Allah, firman Allah kepada Nabi Musa? Ayya Musa, inni ana Allahu Rabbul Alamin. Ya Musa, sungguh inilah aku, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Masya Allah. Situasi yang tentunya saat itu begitu mendebarkan bagi Nabi Musa. Diajak langsung berdialog, berkomunikasi oleh siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tempat itu Bapak Ibu disebut al-buq'atul mubarakah. Tempat di mana Allah mengajak Nabi Musa berdialog, itu tempat yang betul-betul dan sangat diberkahi. Itu ada di mana Bapak Ibu? Bukit Tur, bagian kanannya itu. Lalu kemudian apa kata Allah lagi kepada Nabi Musa? Wa an alqi asak, lemparkan tongkatmu itu. Nah, di sini Nabi Musa sekaligus mendapatkan apa Bapak Ibu? Mukjizat dari Allah. Musa, lemparkan tongkatmu itu. Lalu kemudian ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya itu karena patuh pada perintah Rabb-Nya, maka seketika ia melihat tongkatnya itu Bapak Ibu bergerak dan menggeliat secara gesit seperti ular. Nabi Musa berbalik lari karena takut kepadanya dan tidak kembali dari larinya. Lalu kemudian Allah memanggilnya, ya Musa, menghadaplah, jangan kau takut kepadanya. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman darinya dan dari hal lain yang engkau takuti. Di situ Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa. Tongkat tadi yang berubah menjadi ular. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tangan Nabi Musa yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya yang dekat leher itu, maka di situ tangannya berubah menjadi apa Bapak Ibu? Putih seperti salju dan seterusnya. Nah, secara khusus di sini saya tidak membahas hal ini Bapak Ibu. Yang ingin saya bahas secara khusus, secara spesifik adalah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kunta bijanibil gharbi, ya, wa ma kunta bijanibil gharbi. Itu kata siapa Bapak Ibu? Allah kepada siapa? Nabi siapa Bapak Ibu? Bukan Nabi Musa lagi. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Kan Quran ini turunkan kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Maka ketika ada reaksi tertentu yang menunjukkan orang yang diajak berbicara, secara umum yang diajak berbicara itu siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Maka di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kunta bijanibil gharbi ya Muhammad, ya Rasulullah, ya. Tidaklah engkau wahai Rasul hadir di samping lereng gunung itu di bagian barat dari Musa saat kami menyampaikan perintah kepada Musa mengutusnya kepada siapa? Fir'aun. Jadi Bapak Ibu, saat dimana Nabi Musa menuju api itu, lalu kemudian Allah mengajaknya berdialog, itu saat Nabi Musa diangkat menjadi siapa Bapak Ibu? Diangkat menjadi siapa? Rasul. Untuk diutus kepada siapa? Fir'aun dan pengikutnya dan Bani Israel secara umum. Nah, disitulah fil buq'atil mubarakah, inilah Nabi Musa menerima perintah itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah Allah ceritakan kisah ini kepada siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Maaf.
Ya, karena Allah ketika berdialog dengan Nabi Muhammad, ya, Allah tidak panggil namanya, ya Rasulullah. Ya. Apa kata Allah? Wa ma kunta bijanibil gharbi. Tidaklah engkau wahai Rasul hadir di samping lereng gunung sebelah barat dari Musa alaihissalam itu saat kami menyampaikan perintah kepadanya. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad itu engkau tidak berada di situ. Berada di situ enggak Bapak Ibu saat Nabi Musa menerima perintah itu? Enggak. Maksudnya apa? Allah ingin memberikan kabar kepada Rasulullah tentang peristiwa itu. Nanti ketika diceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi Madinah, orang-orang yang mau diajak masuk Islam di sekitar itu, mereka tahu cerita itu Bapak Ibu. Betul atau tidak? Tahu cerita dari siapa? Dari nenek moyangnya. Jadi banyak cerita-cerita berkaitan dengan Israiliyat itu, kisah nabi-nabi terdahulu yang mana Nabi Muhammad tidak tahu karena Nabi tidak berguru kepada siapa? Pembesar Yahudi. Nabi Muhammad tidak berguru kepada ulamanya Nasrani, gak ada itu. Nabi Muhammad tidak berguru kepada mereka, tapi Nabi Muhammad berguru kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi Muhammad tahu cerita itu? Sehingga mereka bertanya-tanya, "Ya Muhammad, dari mana kau tahu cerita itu? Kok sama persis dengan cerita yang kami ketahui?" Jangan-jangan kamu berguru ya sama gurunya kami. Nah, itu Bapak Ibu. Berguru sama siapa? Gurunya kami, kata orang Yahudi. Faktanya Nabi Muhammad gak berguru kepada pembesar Yahudi dan Nasrani. Sehingga Bapak Ibu, maksudnya apa? Ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad betul-betul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan dari Yahudi, Nasrani, Nabi Muhammad menerima itu, lalu dari siapa? Melainkan dari siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memuliakan nabinya. Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghormati, memuliakan, mengagungkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Bapak Ibu, Allah tidak menggunakan redaksi wa ma kunta bijanibit turil aiman ya Muhammad. Masya Allah. Ya Muhammad, engkau saat itu tidak berada di bukit Tur yang bagian kanan. Betul Bapak Ibu? Ya. Kenapa Allah memilih redaksi itu? Ya. Kenapa Allah memilih redaksi itu Bapak Ibu? Ya. Maka disebutkan di sini, kita buat dia perumpamaan Bapak Ibu. Perumpamaan begini. Ada sebuah acara besar. Di situ ada kursi-kursi empuk dan mewah. Sudah ditentukan orang kursi terdepan ini buat tokoh masyarakat petinggi yang besar. Ya. Sudah disiapin tempat itu. Paling depan, paling tengah, kursi yang paling empuk. Ini kursi utama. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu ada anak kecil bermain-main di situ bawa air. Tiba-tiba Bapak Ibu ketumpahanlah kursi itu sama anak kecil itu dengan air. Nah, tiba-tiba tokoh tadi datang. Orang terhormat itu datang, taruhlah misalkan di situ Pak Wali Kota. Nah, Bapak Ibu bilang nggak di situ, Pak Wali Kota, ini kursi paling empuk, paling mewah, kursi yang paling baik, kau nggak boleh duduk di sini. Nah, aku Bapak Ibu, begitu kita ngomong, Pak Wali Kota maaf, jangan duduk di sini, kau duduk di sini, kursi agak minggir dikit. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di situ ada apa? Ada apa di situ? Ada air basah, lepek nanti celanamu. Kita nggak ngomong di situ kursi terbaik, kau nggak boleh duduk di situ. Padahal kursi tadi buat siapa Pak? Dirinya. Nah, Allah menggunakan redaksi yang paling detail untuk
nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Allah tidak menggunakan redaksi yang pertama ketika menceritakan kisah Nabi Musa, bijani bituril aiman, bagian kanan daripada bukit Tur. Kenapa Allah wa ma kunta bijani bituril aiman ya Muhammad, engkau tidak berada di bukit Tur bagian kanan? Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasulullah itu kan orang yang paling apa Bapak Ibu? Suka dengan bagian yang kanan, betul? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kana nabiyyu yuhibbut tayammun fi tana'ulihi, bahwa Nabi Muhammad itu suka mendahulukan yang kanan saat pakai Bapak Ibu, pakai sendal, saat apa lagi? Pakai baju. Seakan-akan itu bagian kanan itu sudah merupakan bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika menggunakan redaksi ini, ya, wa man kunta bijani bituril aiman ini seakan-akan ungkapan yang tidak hormat kepada Nabi. Sehingga Allah menggunakan redaksi yang lainnya Bapak Ibu. Apa redaksinya? Wa ma kunta bijanibil gharbi. Masya Allah. Ada seorang syekh menceritakan hal ini, begitu terharu dia. Bagaimana Allah begitu memuliakan Nabi Muhammad, bahkan dalam pilihan kata saja diupayakan jangan sampai menyinggung apa-apa perasaan Nabi, bahwa di mana Nabi menyintai ya urusan yang kanan dalam hidupnya, dalam pakai kanan, dalam pakai sendal, pakai baju, mendahulukan kaki kanan dan seterusnya. Allah tidak menggunakan redaksi itu ketika menihilkan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sampai seperti itu Bapak Ibu, Allah memuliakan nabinya detil sekali di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita melihat ya apa-apa Pak Ustaz, memang faktanya begitu kok. Memang Nabi kan di situ di bagian begitu yang baik kanan itu. Tapi Allah pilih redaksi lain, wa ma kunta bijanibil gharbi, dan memang bagian kanan itu bagian barat. Allah pilih Pak redaksi yang lain. Dan memang hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan Rasulnya bahkan dalam memanggil beliau. Masya Allah. Dengan panggilan yang paling dicintai oleh Rasulullah, dengan sifat beliau yang paling mulia, maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika, hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendak mereka mengulurkan jilbabnya, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Kan bisa saja Allah berkata, ya Muhammad qul. Tidak begitu Bapak Ibu. Tapi Allah menggunakan apa? Redaksi yang lain. Apa? Ya ayyuhan nabi. Tapi Bapak Ibu, ketika Allah memanggil nabi yang lainnya langsung dengan namanya, maka di sini disebutkan, ya Adam uskun anta, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Giliran Nabi Adam dipanggil langsung namanya. Begitupun juga dengan Nabi Nuh. Qila ya Nuh biqa bisalam, hai Nuh, turunlah kamu dengan selamat sejahtera, dengan penuh keberkatan dari kami atasmu. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Begitupun Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitab biquwwah, hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Tapi giliran Nabi Muhammad Bapak Ibu enggak begitu. Allah tidak panggil namanya, tapi panggil sifatnya yang mulia itu, yang melekat kepadanya itu, diantaranya Bapak Ibu, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Bapak Ibu, kita punya orang tua, kita panggil namanya atau tidak? Nah, bapak kita misalkan Tono, tolong, ada begitu Bapak? Orang tua sendiri? Nggak ada. Kita panggil dengan sifat yang melekat pada dirinya. Siapa Bapak ya Bapak Ibu? Ayah. Ya, betul Bapak Ibu?
Kemudian begitupun juga Allah memerintahkan hambanya untuk memuliakan Rasulnya, sehingga melarang umat beliau dan memanggilnya langsung dengan namanya, dan melarang mereka mengeraskan suara mereka di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Nah, boleh. Kalau kita sama boleh panggil nama, ya. Tapi kalau Rasul nggak boleh panggil Muhammad. Bapak Ibu. Nah, kalau sama kita boleh panggil nama-nama sendiri. Ahmad, Yunus, ya. Tapi kepada Rasulullah nggak boleh. Ya. Padahal Bapak Ibu, nabi-nabi terdahulu dipanggil sama umatnya, pengikutnya langsung dengan Bapak Ibu nama. Disebutkan dalam Al-Quran, berkata kaumnya Nabi Hud, ya Hud, wahai Hud. Tapi nabi umatnya Nabi Muhammad nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh langsung panggil namanya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir dalam surah Al-Qasas ini, Allah juga bercerita tentang kisahnya siapa? Qarun. Betul? Maka disebutkan bahwa oleh Allah dalam Al-Quran, Qarun itu bagian dari kaumnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan Qarun itu kerabatnya Nabi Musa. Qarun diberikan oleh Allah perbendaharaan harta yang banyak, bahkan disebutkan kunci gudang hartanya itu sangat berat, dibawa oleh beberapa hewan, dan itu sangat berat. Sehingga kemudian ketika Qarun diingatkan, la tafrah, jangan kau terlalu geger ya Qarun, jangan terlalu bangga ya Qarun, jangan kau jumawa ya Qarun. Diingatin Bapak Ibu. Boleh kan ingetin orang begitu? Ya, mengingatkan dengan cara yang penuh adab Bapak Ibu. Qarun nggak mau diingetin, bahkan diminta zakatnya juga nggak mau. Ya, diminta untuk keluarkan bagiannya daripada hartanya nggak mau, enak aja. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat begini karena jerih payahku, karena ilmuku. Enak aja kalian ngomong begitu. Itu kata siapa Bapak Ibu? Qarun. Nggak mau diingetin. Semakin menjadi-jadi Pak Bapak Ibu, Qarun ini ketika diingetin, apa yang dia lakukan? Keesokan harinya Bapak Ibu, keluar dia, dipakainya baju termewah, dipakainya baju terbaik, dipakainya baju terindah. Tujuannya apa? Apa tujuannya Bapak? Flexing. Apa flexing? Gaya-gayaan, pamer supaya membuat orang itu terkesima. Bukan hanya dia yang keluar Bapak Ibu, dibawanya pengikutnya, pembantunya, dibawa harta-hartanya itu keliling kota, keliling kampung. Supaya apa? Dia ingin menundukkan hati orang-orang yang tadi mengingatkannya itu, enak kawannya mengingatkan diriku. Nah, itu Bapak Ibu. Sehingga ketika Qarun keluar dengan maksud flexing itu, banyak yang terkesima Pak. Yang satu bilang, enak ya kayak Qarun, dikasih harta yang banyak, coba kita kayak Qarun. Nah, yang lain bilang, Bapak Ibu, apa yang lain bilang? Qarun, jangan kau begitu. Kami percaya, kami tidak terperdaya dengan perbuatanmu, karena kami yakin sebaik-baiknya keutamaan dan harta itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu. Jadi gak boleh flexing. Kalau punya harta banyak, jangan suka pamer. Betul, kita tahu kamu orang kaya, tapi jangan suka pamer dengan maksud biar orang lain memuji-muji dirimu, membuat orang lain terkesima dengan harta yang kamu miliki. Karena flexing itu bukan perbuatannya Nabi. Di antara sahabat Nabi banyak gak orang kaya? Banyak. Abdurrahman bin Auf kaya, ya, dan seterusnya Pak. Tapi hartanya itu nggak ditunjukkan, dipamer-pamer gitu Pak. Bahkan istri-istri Nabi sepeninggal Nabi ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf, tapi dia tidak mau flexing, nggak begitu. Sekarang banyak orang dengan maksud flexing sampai sewa iPhone Pak. Ada persewaan iPhone sekarang. Tujuannya kalau menghadiri pesta,
acara kenduri, dia bisa bawa apa? iPhone supaya dilihat orang berada dalam perpunya. Nanti dibalikin lagi. Sewa apa lagi? Sewa mobil mewah, sewa Ferrari dan seterusnya. Tujuannya. Nah, ini anak muda, generasi muda zaman sekarang terperdaya dengan hal itu, berupaya memperbaiki citranya dengan hal-hal yang seperti itu tadi Bapak Ibu. Dengan maksud apa? Penerimaan. Dengan maksud apa lagi? Supaya orang senang dengan dirinya dan seterusnya. Padahal ini tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, karena perbuatan itu mirip seperti perbuatan siapa Pak? Seperti perbuatan Qarun. Maka tersebab hal itu fakhasafna bihi, kata Allah, kami tenggelamkan dia dan rumahnya itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran bukan Qarunnya saja, tapi Bapak, rumahnya juga kami tenggelamkan, kami timbun ke dalam tanah. Masya Allah. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang suka Bapak Ibu. Nah, seperti Qarun tadi, bukan hanya flexing saja, menolak kebenaran, menolak rezeki itu sumbernya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dulu Qarun ini orang baik. Cuma dia apa? Salah jalan akhirnya. Ya, cuma dia gelap mata. Seperti itu juga yang terjadi dengan banyak orang-orang yang dulu ketika dia dalam kondisi biasa-biasa, dia taat kepada Allah, tapi ketika dia mendapatkan titipan harta, dia gelap mata dan lupa kepada kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi sifat Qarun ini, jauhi juga sifat Haman. Siapa Haman Bapak Ibu? Siapa tadi Haman itu? Haman itu menterinya Firaun. Ya, orang yang menyebar isu, propaganda, memperbaiki citra dan seterusnya, itu tugasnya siapa? Haman. Seputar isu propaganda itu tugasnya Haman. Seputar ekonomi itu Qarun, itu mirip-mirip dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas diceritakan. Dan politik itu diwakili oleh Firaun. Lengkap sudah 3. Al-utama adalah ya, masyarakat diwakili oleh 3 orang ini. Qarun, siapa lagi? Haman, kemudian Firaun. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntas sudah pembahasan di surah Al-Qasas, sudah 3 kali pertemuan. Insyaallah kita akan berpindah kepada surat yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat badan, murah rezeki, mudah urusan, sehingga pada akhirnya kita senantiasa dimudahkan dalam talabul ilmi ini insyaallah. Dari saya cukup sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Terima kasih Ustaz Andi. Sedikit saja Pak Ustaz, berkenaan dengan Allah sangat memuliakan sekali Nabi besar Muhammad SAW. Kita termasuk dalam penggunaan istilah atau title. Kalau Nabi Muhammad itu selalu menggunakan Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi-Nabi yang lain cukup dengan Alaihi Wasallam. Apakah seperti itu? Terima kasih. Sahih. Betul. Ini bagian dari bentuk keutamaan. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa artinya? Sesungguhnya Allah, siapa lagi? Dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi siapa itu Bapak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lanjutannya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawatlah kepadanya alaihi wasallimu taslima. Itu perintahnya, sallallahu alaihi wasallam taslima. Sallu salla, taslima sallam. Itu apa? Adapun nabi-nabi yang lainnya cukup dengan mengucapkan apa Bapak? Dengan kata alaihissalam. Tapi Rasulullah ditambahkan dengan sallallahu.
bisawab. Ini bagian daripada bentuk bagaimana Allah memberikan keutamaan lebih kepada siapa Bapak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang pembahasan ketika bercerita tentang siapa Bapak Ibu? Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita kupas itu Bapak Ibu, bagaimana Allah memuliakan Rasulnya, membuat kita semakin terpojok Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat ini kita belum memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Bapak Ibu sekedar memilih redaksi aja, itu Allah pilih Bapak. Redaksi doang Bapak Ibu. Lah kita, perintah Allah kita abaikan, perintah Rasulnya kita campakkan. Nah ini yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang terbaik, insyaallah. Baik, cukup. Ada lagi Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu. Kalau enggak, satu lagi kita pertanyaan bahwa di dalam kisah Nabi Musa dan di dalam dengan Allah SWT itu ada beberapa nabi juga yang kisahnya juga artinya ada beberapa nabi yang juga melalui Jibril, malaikat Jibril ya. Kemudian kisah di dalam di bukit Sinai itu atau bukit Tawa itu apakah Nabi Musa dengan Allah itu langsung atau dengan para malaikat Jibril atau dengan? Baik. Dalam surah Al-Qasas tadi diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berdialog langsung dengan siapa Pak? Nabi Musa tanpa apa? Tanpa perantara. Ya. Maka disebutkan di awal tadi, apakah Nabi Musa alaihissalam itu ada perantara ketika ia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka jawabannya Bapak Ibu, tidak ada perantara sama sekali. Maka di situ disebutkan ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbnya, Tuhannya alam semesta. Nah, ini terjadi di Bukit Tur atau Bukit Sinai sekarang namanya Pak, sehingga disempurnakan dengan pengucapan Tur Sinai. Tur itu ada yang menerjemahkan Bukit Sinai, namanya Sinai. Kalau salah termasuk yang diupaya dicaplok oleh siapa? Zionis sekarang itu, bukit itu. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama menjelaskan bahwa beliau juga mendapatkan kehormatan berbicara langsung dengan Allah pada saat apa Bapak Ibu? Peristiwa Isra dan Mi'raj, khususnya ketika Nabi sampai di sebuah tempat yang penuh dengan keberkahan, fi Sidratil Muntaha, di mana saat itu Nabi Muhammad menerima perintah apa tadi Bapak? Perintah sholat. Nabi Muhammad menerima perintah sholat itu langsung dari siapa Pak? Allah, tanpa melalui siapa? Jibril. Ini menunjukkan tentang pentingnya perintah sholat. Karena untuk mendapatkan perintah ini tidak melalui perantara Jibril, tapi Allah langsung, Rasulullah langsung menghadap kepada siapa Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka sebagian ulama menyebutkan Musa diajak Allah bicaranya di mana? Di bumi. Tapi Nabi Muhammad SAW diajak naik menghadap oleh Allah ke langit untuk berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Tadi disampaikan bahwa Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kedua, perjuangan waktu usia pernikahan. Terus yang ingin saya tanyakan mengenai surat 2 ayat 3 itu berarti Adam. Apakah ini berarti berbicara langsung dengan Allah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaannya, apakah Nabi Adam juga bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sebagaimana yang ada dalam ayat tersebut Bapak Ibu, di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa redaksi di situ. Karena dengan memahami redaksi pengucapan apa Bapak Ibu, kata-katanya kita akan melihat bagaimana pola dialog yang terjadi saat itu. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan di sini disebutkan Allah mengajarkan langsung kepada siapa, Pak? Allah mengajarkan langsung kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, Bapak? Yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam di situ adalah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Baik itu berupa benda yang hidup ataupun benda yang mati. Baik dari segi lafal maupun maknanya. Kemudian Allah menunjukkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Saya berfirman, beritahukan kepadaku nama benda-benda tersebut jika memang pernyataan kalian benar bahwa kalian lebih mulia dan lebih baik daripada makhluk manusia ini, Bapak Ibu. Jadi di sini disebutkan bahwa Nabi Adam juga berbicara langsung dengan Allah menurut Al-Quran dan penjelasan para ulama di antara dalilnya tadi itu. Wa 'allama Adam al-asma, dan seterusnya. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, Allah juga berbicara dan menerima taubatnya. Karena itu para nabi memang mendapat wahyu dan komunikasi dari Allah, namun bentuknya berbeda-beda. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang melalui ilham atau wahyu, ada yang Allah bicara langsung tanpa perantara seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad mendapat kehormatan khusus pada peristiwa Mi'raj. Sehingga dengan demikian gelar khusus Kalimullah ini tetap lebih masyhur dan khusus disematkan kepada Nabi Musa, tapi bukan berarti tidak ada nabi lain juga mendapatkan hal yang sama, karena Nabi Musa sudah kadung masyhur dengan gelar Kalimullah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Boleh saya kaitan dengan alam saya itu apa yang diajarkan kepada Adam, kemudian Allah di ayat berikutnya menyatakan kepada mereka, coba sebutkan apa yang disampaikan kemudian. Tetapi kemudian mereka bilang tidak mengetahui itu. Artinya apa yang diajarkan sama Adam ini mereka sama sekali tidak tahu. Tidak tahu. Betul. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau kalian tahu kasih tahu. Nah, sekedar Allah ingin menunjukkan bahwa malaikat ini juga punya keterbatasan. Yang tahu ini adalah Allah, dan Allah mengajarkan itu kepada Nabi Adam. Nabi Adam tahu, malaikat nggak tahu. Sebagaimana ada reaksi di situ. Wallahu a'lam. Baik, setelah ini kita lanjutkan. Baik, panjang pembahasan ini Bapak Ibu. Insyaallah kita cukupkan ya. Kita membaca dengan doa kafaratul majelis karena sudah jam 6 lewat berapa ini? Nah, itu sepertinya Bapak Ibu sudah pengen kopi, ya, kopinya udah panas tadi, dingin lagi. Kita cukupkan dengan baca kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.